Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti, NPM 18220017. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada Perjanjian Lausanne atau Lausanne 24 Juli 1923. Nah, karena kemenangan yang diperoleh oleh Mustafa Kamal pasca otonomis Perjanjian Sevres dibatalkan, atas dasar konferensi media dibentuk perjanjian baru, yaitu Perjanjian Lausanne. Isinya, Thracia Timur dikembalikan kepada Turki. Kemudian Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki. Arabia merdeka, Libya diambil oleh Italia, Mesir, Palestina, Irak, Cyprus diambil oleh Inggris, Syria, Lebanon diambil oleh Prancis. Lalu kemudian The Straits itu terbuka untuk semua kapal. Semua hak ekstrateritorial dari bangsa asing dihapuskan. Turki ini tidak perlu mengurangi angkatan perangnya. Turki tidak membayar kerugian perang. Lalu Turki harus melindungi minoritas. Lalu yang kedua itu ada Republik Turki 1923. Sultan Muhammad yang dianggap kolot diturunkan dari tahtanya, maka sejak itulah Kesultanan Turki dihapus tempatnya pada 1 November 1922. Turki berbentuk republik, namun baru diumumkan atau diresmikan pada tanggal 29 Oktober 1923, sekaligus pengumuman kemerdekaan atau proklamasi Republik Turki. Mustafa Kamal pasca menjadi presiden pertama, dan yang menjadi perdana menterinya adalah İsmet Paşa. Republik Turki merupakan ciptaan Mustafa Kamal Pasha, dan masa permulaan Republik Turki adalah Mustafa Kamal Pasha yang memerintahnya secara diktatoris. Dalam pemerintahan Kamal ini tidak dibolehkan adanya oposisi. Partai lain tidak boleh berkembang kecuali Partai Rakyat dari Mustafa Kamal Pasha sendiri. Demokrasi dalam pemerintahan Kamal tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga itu ada Perjanjian Sapres. Dalam Perang Dunia Pertama, negara Turki keseluruhan mengalami kekalahan. Pihak sekutu menang dalam Perang Dunia I. Wilayah Turki dikuasai oleh sekutu. Rusia telah berhasil menguasai sebagai wilayah Turki yang terletak di sebelah timur Lautan Hitam. Begitu juga Yunani telah berhasil menduduki kota Azmir pada tahun 1919 dalam menentukan nasib akhir bangsa Turki. Maka diadakan konferensi Sevres pada tahun 1920 antara pihak sekutu dengan Turki yang diwakilkan kepada Sultan Muhammad. Dalam perjanjian Sapres ini, Perdana Menteri Farid Pasha dipaksa untuk menerima keputusan isi perjanjian tersebut, yang membuat Turki kehilangan kekuasaannya dibagi di berbagai wilayah kecuali hanya Anatolia yang sudah tidak utuh lagi karena dicaplok ke Rusia. Kemudian Istanbul, begitu pula Armenia berdasarkan perjanjian Sapres menjadi lepas dari Turki dan independen. Kemudian yang keempat ada pemberontakan di Anatolia dan munculnya Mustafa Kamal. Karena itu di Anatolia muncullah pemberontakan dahsyat menentang kedudukan Yunani. Dalam hal ini sekutu dan perjanjian Sapres yang telah mengikat kebebasan mereka. Pemberontakan mendapat dukungan moral dan mental dari negara-negara Islam untuk memadamkan pemberontakan. Diutus Panglima Besar Kesultanan Turki yaitu Mustafa Kamal, akan tetapi kenyataan dibalik. Ia bergabung dengan kaum pemberontak menentang kekuatan Eropa yang
bersekongkol dalam mendikte pemerintahan Turki. Kemudian mereka menganjurkan tuntutan-tuntutan antara lain agar pemerintah dapat memulihkan keutuhan dan kesatuan autonomia Turki. Pada dasarnya pemerintah Turki ini memenuhi tuntunan tersebut. Akan tetapi negara sekutu Eropa menolak ketetapan tersebut, malah menyerbu dan menduduki Konstantinopel dan selanjutnya membentuk pemerintahan baru. Kemudian pada tahun 1923 diadakan perjanjian Lunsan. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa wilayah Turki itu meliputi Asia Kecil, Konstantinopel, dan Tarakia Timur. Bangsa Yunani yang ada di Turki untuk segeranya kembali ke daerah asal. Begitu pula sebaliknya dengan bangsa Turki yang ada di Yunani. Perjanjian Lunsan memperkuat kedudukan Mustafa Kamal tingkat masalah dengan negeri, di mana Khalifah Muhammad Wahiduddin dianggap bersekongkol dengan musuh. Maka khalifah tersebut diturunkan dari tahtanya dan diganti dengan Abdul Majid bin Abdul Aziz pada Oktober 1923. Di Ankara diadakan sidang yang diputuskan bahwa Turki adalah negara republik dan Ankara sebagai ibu kota negara serta mengangkat Mustafa Kamal sebagai presiden. Di sini juga diputuskan bahwa Sultan tidak berkuasa lagi terhadap Turki, melainkan hanya sebagai kepala keagamaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.